Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafana bidzikri bal ja'alahu mansharul walayah. Amma ba'du, sahabat-sahabat seperti kurma pecikan tinta kuliah Ramadan. Insyaallah dalam beberapa menit ke depan kita akan sedikit membahas tentang ciri-ciri kewalian pada zikrullah. Dalam ungkapan Imam Abu Ali Ad-Daqqaq dan Yahya bin Mu'az Ar-Razi dan juga imam-imam lain yang kemudian juga diulang kembali oleh Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Apa kata beliau? Zikrullah mansyurul walayah. Mengingat Allah itu adalah tanda-tanda kewalian. Maka jika orang bertanya, lalu manakah yang disebut wali Allah itu? Dalam hadis Nabi dikatakan, hadis Ibnu Majah dan Ahmad, suatu kali baginda Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, man awliya Allah? Atau di riwayat yang kedua, man khairun nas? Siapakah wali Allah itu? Siapakah kasih Allah itu? Beliau menjawab, man idza ru'u dzukirullah. Orang-orang yang jika diingat, dipandang, kalau dalam bahasa thariqah, dirabitahi, qalbu kita berrabitah, terikat dengannya, teringat kepadanya. Mengingatnya membuat kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah wali Allah. Mengingat dia saja membuat kita terhantarkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Humul awliya, mereka itulah wali-wali Allah. Sahabat-sahabat yang bukan Allah, maka mansyurul wilayah, tanda-tanda kewalian ini ada yang Allah zahirkan karena orang ini menzahirkan, membicarakan Allah secara terbuka, berzikir secara terbuka. Ada yang Allah sembunyikan karena dia jarang sekali membicarakan tentang Allah, tapi hatinya tidak pernah putus mengingat Allah. Jiwanya tidak pernah berhenti berlatih untuk mengabdi kepada Allah. Rohnya selalu merasakan penyaksian kepada Allah. Oleh karenanya, sebagaimana aktivitas ini ada yang menzahirkan, ada yang tidak menzahirkan. Yang menzahirkan bab ini, mereka lah yang disebut wali masyhur. Orang yang tidak menzahirkan aktivitas tersebut, mereka lah wali mastur. Jadi bukanlah wali mastur itu kemudian orang yang sudah disebut-sebut sebagai wali mastur. Orang yang disebut wali mastur tiadalah mastur lagi, karena dia sudah masyhur dengan kemasturannya. Orang yang betul-betul mastur, orang-orang yang di hatinya, dalam dirinya, dalam sirnya, tidak pernah putus dari penyaksian kepadanya, namun dia tidak menzahirkan kepada makhluknya. Maka ada wali yang lain kita sebut wali malamatiyah. Mereka ini tidak menzahirkan kemakrifatan, kesolehan, tapi tidak pernah menyimpan sedikit pun syirik, kelalaian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat bukan Allah. Oleh karenanya, hal ini diurang oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, lalu dibuat syair-syair oleh murid-muridnya, anak-anaknya, bahwa inna dzikra mansyurul walayah. Inna dzikra mansyurul wilayah. Sesungguhnya zikir itu menjadi ciri khas utama para aulia. Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan, inna lil walayah raihatan thayyibah ya'lamuha ahluha yashummuha ahluha. Sesungguhnya kewalian itu dapat mempunyai aroma, mempunyai suatu aura, ya'lamuha atau yashummuha ahluha, yang dapat didetek, yang dapat dirasakan, dicium oleh orang-orang yang dia juga mempunyai hal yang sama. Inilah yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW, al-arwah junudun mujannadah. Para arwah ini, mereka akan berkumpul seperti tentara. Tentara ini ada yang mengomandoi. Siapakah komandannya? Siapakah panglima tertingginya? Yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Lalu pewaris-pewarisnya, para ahli zikir, para mursyid, para ulama-ulama ahlullah, ulama-ulama yang ulamaul akhirah, ulama al-arifina billah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Standar ketinggian makom keilmuan seseorang tergantung seberapa kenal dia kepada Allah. Maka disebutkan dalam surat Fatir, sesungguhnya yang disebut yang ada rasa takut, sungkan kepada Allah itu hanyalah para ulama. Ya, sebenarnya takut di sini bukanlah takut seperti yang kita pahami secara psikologis, tapi khasyah di situ adalah rasa segan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat karena Allah,
Mereka segan karena mereka kenal, lalu mereka ingat, inilah rahasia daripada sir para aulia, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, bolehlah kita kemudian bertanya, lalu di manakah kita mencari para aulia itu? Sederhana sekali, mencari para aulia itu sebenarnya mereka ada di sekitar kita. Namun, sebagaimana dikatakan juga oleh para imam kita, Ibnu Athaillah Sekandari mengatakan, sungguh hebat, subhana man satara sirral khususiyah bizawahiril basyariyah. Meskipun kita sudah kenal nih ada orang mengenal Allah, dia berzikir kepada Allah, tapi kita akan terhalang, terhijab untuk meyakini atau mengetahui dia adalah seorang kekasih karena ada zawahiril basyariyah. Ada hal-hal manusiawi yang muncul daripadanya. Manusia itu sakit, orangnya sakit. Manusia biasanya memerlukan uang, dia memerlukan uang. Manusia biasanya sedih, maka dia pun juga sedih. Ketika ada orang menikah, dia juga menikah. Ada orang bercerai, mungkin dia juga bercerai. Ada orang yang kemudian dia mengalami sesuatu yang menggembirakan dalam hidupnya, dia ikut gembira, dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi ini bahkan juga termasuk kesalahan-kesalahan, karena salah satu zawahir basyariyah, hal yang zahir dari manusia adalah berbuat salah. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kullu bani Adam khatta'un. Inilah yang paling mengerikan, paling bahaya. Kita sering disilaukan atau terhalang karena kesalahan, kemaksiatan yang zahir daripada seorang manusia yang dalam dirinya ada mahligai kewalian. Lalu kita mengatakan, masa dia wali? Wali kok maksiat? Justru itulah kullu bani Adam khatta'un. Setiap bani Adam itu pasti bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang tawabun. Maka ini juga jawabannya. Lihatlah, mereka pasti berbuat salah, tapi mereka adalah orang yang paling cepat, paling tahu jalan kembali kepada Allah. Sahabat-sahabat Allah, mari mengenali mereka di sekitar kita dan menjadi bagian daripada mereka. Allahumma ja'alna min awliyaika wa ja'alna min ahibbaika bihaqqil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.